Jadi riset saya betul, saya lari ke narasumber cerita. Kebetulan yang membuat cerita Angling Dharma itu kan dari Mas Imam Tantowi ya. Terus akhirnya berpindah-pindah. Saya hanya menanyakan kepada tokoh-tokoh budaya, yang ada suatu acara yang ada di Jawa Timur. Saya pergi ke Kediri waktu itu. Terus saya pergi ke Kediri, terus ke Blitar. Padahal kan dubbing ya Mas. Padahal dubbing, tapi ternyata suara dubbing sama sama dengan saya. Tapi saya nggak mungkin mengikuti dubbing karena saya pernah saya menyampaikan ke Pak Budi sebagai produser, saya mau ngisi dubbing. Oh jangan, kalau kamu ngisi dubbing kapan syutingnya? Kita benturan, kejar tayang. Ya iso. Gitu. Itu dialognya itu Pak Budi. Itu yang yang aktor sebenarnya harus lakukan seperti itu gitu ya. Ya. Ya mungkin karena dulu waktunya juga lebih panjang Mas. Panjang sekali. Panjang, terus persiapannya juga jauh lebih matang ya. Ya matang karena memang saya akui semua kru senior kelas A Indonesia. Iya. Kelas A Indonesia, Pak Imam Tantowi, Bapak Dasri Yaakob, Bapak Muklis Raya, mereka adalah sutradara dan Mas siapa itu artnya ya, saya lupa itu senior semua, kostum juga Pak Haji Dahlan, wow itu mereka senior, zaman layar lebar, jadi sangat mateng. Terbaik di bidangnya ya. Ya, semua the best. Ya. Itu dia kenapa Nilainya the best. Yang menjadi ini saya, tapi sudah terjawab sama Santo, itu adalah karismanya Mas Anto Wijaya itu memang nggak pernah pudar. Terima kasih. Ternyata itu dijiwai diresapi. Kenapa Prabu Angling Dharma kelihatan simpel ngomongnya, tapi wibawanya itu nggak bisa dibohong. Ya itu arahan dari Mas Imam dan Mas Edi Jonathan almarhum. Ya saya sangat ini juga kesentuh ya dengan arahan Mas Edi Jonathan dan menciptakan gaya. Saya tidak bisa apa-apa. Fight saya tidak bisa. Tapi saya mengikuti instruktur. Tapi ternyata di Angling Dharma saya mendapat kemudahan nggak usah dari Mas Edi Jonathan, nggak usah yang apa yuk, nggak bisa. Ini Bung Anto Angling Dharma tuh begini geraknya. Wah, begini aja Mas, enak banget. Ya udah, lakukan. Oh ya udah, oke Mas. Tapi itu yang diingat sampai sekarang. Oke. Mas, Anto perlu tahu. Saya main Angling Dharma di 2021. Yeah. Terus season 2. Mana jurus satu tangannya Angling Dharma? Jurus satu tangan. Tuh, Mas. Tuh. Oke. Oke. Jurus satu tangannya Angling Dharma. Angling Dharma. Tapi memang dulu gerakan-gerakan itu indah sih Mas. Indah sekali ya. Bisa dan masuk di orang-orang kita gitu. Iya. Di pada masyarakat benar-benar masuk banget. Benar masuk. Oh ya, yang melatih gerakan itu sebenarnya memang dari Mas Edi sebagai director dan sutradara dan pengarah gaya, tapi lapangan itu adalah sahabat saya Jerry dan Stephen. Jerry Stephen ya. Ya, Mas Stephen dan Mas Jerry itu luar biasa. Saya mengikuti gerakan dia, ikut Wing Chun juga, ikut Tai Chi semua. Terus Tai Chi, Wing Chun sama Taekwondo. Waktu dari Jerry sama Stephen. Dan sebelumnya saya juga pernah diikuti sama Mas Denny Hawe waktu itu di Brahma Kumbara. Mas Denny Hawe mengajari ke Aikido juga, terus ke Taekwondo, silat juga biasa, dan ada Wushu juga. Waktu di Brahma Kumbara kita di-handle sama Mas Denny Hawe gitu, dan ya itu cerita. Jadi semua ada. Pantes kemarin dikasih pisau buat motong langsung dimakan. Oh iya. Dan di TikTok kan. Mas, saya mau videonya Mas. Udah video saya sini Mas. Thank you. Masih pisau masih ada kalau orang pemain kolosal tuh. Masih ada lah gerakan-gerakan. Ada masih. Nggak hilang Mas, nggak hilang. Ikutin langsung. 18 tahun mana mungkin bisa hilang. Nggak bisa. Pada saat itu Angling Dharma itu sangat meledak Mas. Ya. Meledak nggak Mas kalau misalkan saya bilang lebih meledak dibandingkan sebelumnya, dengan tutur? Ya, betul. Dan saya merasa kematangan saya juga di Angling Dharma lebih matang dan lebih semarak dan lebih istilahnya glamor. Glamornya di Angling Dharma luar biasa, dan di Angling Dharma itu sudah mulai beranjak ini ya. Teknologi juga ada semakin, kameranya juga beda waktu itu. Waktu itu ya enggak sih, ada yang sama juga sih, tapi ada satu trik-trik pembuatannya lebih ke ini malah nggak ada di Kamandanu, nggak ada di Tutur Tinular. Ya teknologi. Saya akui, dan Mas Edi saya lihat lebih, ya itu Mas Edi juga sempat di Tutur Tinular ya. Di Tutur Tinular tuh Mas Edi. Di Angling Dharma juga Mas Edi. Ya, jadi saya cukup lama sekali dengan beliau. Yang mau saya tanyakan sama Santo, Mas, kalau lagi di sosmed
atau lagi di jalan, pernah gak ada yang bilang, Mas naganya di mana? Ya, jadi pada saat syuting mulai sudah terekspos angling dharma ya. Itu banyak sekali yang ditanyakan malah. Pertama memang naga ya, karena aneh naga bergola. Naga yang gede gagah tapi kaku gitu. Tapi dulu atau mau saya cerita lagi deh. Itu yang bisa digini-gini sampai naik-naik ke atas, itu yang jadi aku tuh boneka. Oh, yang pas pada belakang. Pada belakang, long shot kan soalnya. Jadi oke, itulah Mas Badrun ya. Halo Mas Badrun ya. Oke. Nah, itu boneka, terus yang asli gede banget, dan memang pada saat itu di Buperta, Bumi Perkemahan Cibubur, Genta Buana membuat ini salah satu gedung gede banget dengan luas 30 kali 30. Itu biasanya untuk blue screen ya. Oh, oke, saya tahu Mas. Oke. Ya, jadi itu yang saya lihat, dan saya juga cerita dengan senior-senior bahwa Genta Buana membuat suatu apa itu ya, efek dengan bangunan 30 kali 30, dan tingginya itu juga hampir tingginya 15 tinggi bangunannya. Ya, kalau panjangnya lebar 30 kali 30. Jadi kadang-kadang ini bikin kolam. Dibuat kolam juga bisa dibangun. Terus setelah itu nggak ada cara untuk kolam, untuk ini blue screen. Jadi jadi semua biru dan itu bisa ditumpuk, tapi bagus waktu itu. Iya. Nah, naganya itu sendiri yang kaku itu, Mas. Yang kaku itu. Yang kaku. Tapi bagus. Iya. Dan orang ingat sampai sekarang. Dan itu menjadi trademarknya Angling Dharma. Benar nggak? Betul. Naga. Sampai kita potong kuyanya naga. Naga Kan? Naga itu ikonik banget dari Dharma. Jadi itu benar-benar naga besar sekali, Mas. Besar sekali. Dibikin full. Ya, dasarnya dari kerangka besi, terus digabung dengan gerakan elektronik dengan engsel-engselnya, yaitu Mas Badrun ya, dengan remote-nya juga. Setelah bisa bergerak dari dasarnya dulu besi-besi, baru ditutup dengan styrofoam dibentuk naga. Tahun 2000-an loh, tahun 2000 awal itu kalau nggak salah. Ya, 2000 awal. Dan itu menjadi teasernya Angling Dharma. Ya, betul. Ya kan yang begini. Iya. Itu tiba-tiba. Ikonik banget. Balik lagi ke pertanyaan tanya, Mas. Kalau misalkan Mas lagi jalan di luar nih atau di sosmed, suka gak sih ada yang nanya, Mas naganya gak dibawa gitu? Suka gak ada yang nanya begitu? Gini, jadi ada yang ngomong, Mas aku mau beli naganya malah. Aku pesen naga, bisa nggak dipasang di depan rumahku? Berapa saya bayar? Aku ngomong ke Mas Badrun, Mas, ini ada yang pesen. Nggak tahu, udah Mas Santo pusing. Kalau mau bikin anunya oke, Mas. Kalau dia bikinan, aduh nggak tahu juga deh. Maksudnya mau bikin ini bener-beneran dipasang rumah ya, karena yang pesen ini saudara-saudara kita yang Chinese ya, gitu. Naganya Angling Dharma itu bener-bener. Kalau nggak naga, entah itu aja tuh udah image-nya tuh udah Genta Buana banget. Dan naga itu kayak simbol ikonnya Genta Buana, ya. Dan memang waktu itu ya kebetulan kan nggak tahu kebetulan juga ya Genta Buana ya, ada kaitan-kaitan gitu ya. Kan Angling Dharma dipopularitaskan di Indosiar menggema di Indonesia. Angling Dharma masuk di Indosiar, dan itu waktu itu ada jumpa fans saya sama Mesin juga di Indosiar. Ya, Mesin bahasa Mandarin ya, ada translate-nya. Terus ya dia merasa bangga waktu itu ya, bangga banget dengan Indonesia udah bisa ini dan lain sebagainya, sudah bisa bekerja dengan baik dan semua ramah. Senang sekali, semua ramah. Genta Buana ramah gitu. Dia itu aja yang dianuin karena itu yang dibutuhkan bahasa untuk Indonesia. Jadi dipesankan untuk itu. Jadi Genta Buana ramah, I love you gitu. Itu yang dikatakan oleh Genta Buana ramah. Wah ini. Iya. Tapi Mas, ngomong-ngomong tentang Prabu Angling Dharma, Mas. Okay. Mas Santo itu sebelum menaklukkan Prabu Angling Dharma tuh kayak riset itu nggak sih siapa Prabu Angling Dharma, atau Mas Santo tahu? Ya, jadi riset saya betul. Saya lari ke narasumber cerita, kebetulan yang membuat cerita Angling Dharma itu kan dari Mas Imam Tantowi ya. Terus akhirnya berpindah-pindah. Saya hanya menanyakan kepada tokoh-tokoh budaya yang ada suatu acara yang ada di Jawa Timur. Saya pergi ke Kediri waktu itu. Terus saya pergi ke Kediri, terus ke Blitar. Terus kebanyakan di Jawa Timur yang mengenali semua. Dan orang-orang budayawan sana mengatakan bahwa ini tidak meninggal, ini Raga Sukma, jadi sakti benar, begitu. Itu sakti sekali, seperti
yang ada yang dikenal oleh Prabu Joyoboyo, Sri Aji Joyoboyo, yang dikenal di Indonesia sebagai apa itu namanya, yang ini ya bisa melihat Indonesia bagaimana, dan itu tidak meninggal, hanya moksa, jadi hilang di pertapaan gitu. Ya itu budaya Indonesia, budaya Nusantara yang ada di tanah Jawa, gitu ya. Benar-benar, berarti memang Mas Anto begitu ininya ya, sampai sekarang pun orang-orang masih ingat kalau sosok Prabu Ali Dharma, Reka Mandano tuh nggak bisa tergantikan lah kalau saya bilang, walaupun di era sekarang saya yang memerankan, tapi kalau menurut saya ya Prabu Ali Dharma itu tetap Mas Anto Wijaya gitu loh. Ini memang benar-benar kayak riset dulu apa segala macam, jadi tahu tentang Ali Dharma itu ya. Ali Dharma. Ya. Mas Anto, nih Mas, apa sih menurut Mas Anto yang bikin orang-orang tuh sampai sekarang itu teringat sama Kolosal Genta Buana? Iya. Iya ya. Iya. Jadi Kolosal Genta Buana memang spektakuler ya, dan memang nggak ada yang bisa menandingi ya, karena juga Genta Buana mengambil manpower ya, itu beliau-beliau yang benar-benar kelas A, Mas Badrun, dan kameramen-kameramennya juga luar biasa. Pak Haji Asmawi, ya almarhum, dan putra-putranya, dan sutradaranya juga ada Sri Yakob dan lain sebagainya. Mereka tuh, jadi itu mengena, itu adalah artinya maestro-maestro Indonesia untuk sutradara, terus maestro Indonesia untuk art itu Mas siapa saya lupa deh. Badrun. Ya, Mas Badrun, ada lagi Faiz Kamal, ya itu masih muda kalau Mas, itu juga bagus generasinya karena dia juga diangkat dengan maestro-maestro Indonesia, dan mereka memahami dan merasakan benar, dan apalagi kalau Mas Imam Tantowi juga, itu maestro budaya Indonesia malah. Jadi ada rasa kalau ini tuh, waduh, suasana kamera juga, terus efeknya malam, efek siang, terus dialog juga, silentnya itu, ritme dialognya juga, yang membuat cerita juga beliau, dialognya juga ditata, dialog itu nggak segampang. Sastranya diangkat, sastra Indonesia, sastra macam-macam, biasanya nggak terlalu ahli dengan penjelasan seperti itu yang nomor satu, dan itu yang melekat di budaya. Itu dia. Itu jawabannya keren. Benar. Itu kayak semua tuh kombinasi sempurna. Iya, combine. Yang mungkin sekarang udah susah banget kali ya untuk diulangi lagi. Oh, ya itu jawabannya semua. Kenapa Kolosal Genta Buana itu masih diingat sampai sekarangnya? Karena yang membuat Kolosal itu adalah orang-orang yang terbaik di bidangnya. Yang the best from the best, terbaik yang terbaik lah. Memang mereka ahlinya, Mas. Ahlinya, Mas Abdan. Itu suatu project yang bernama Angling Dharma yang sampai sekarang, bahkan filmnya dari tahun 2006 sudah nggak ada ya, tapi masih diingat sampai masih sekarang. di apa itu, di sound. Angling Dharma. Itu kalau apalagi kalau acara Imlek. Itu disukai sekali, dragon kan. Istrinya Angling Dharma itu kan kalau saya lihat di trailer tuh ada yang terjun gitu ya. Itu istri pertamanya Angling Dharma ya? Itu istri pertama. Itu yang namanya adalah yang memerankan Kiki Widiasari. Kiki Widiasari. Iya, Kiki Widiasari. Terus dia jadi waktu itu istri Angling Dharma yang namanya siapa ya? Lupa saya. Itu dia Dewi kalau Jill kan Sekarwangi. Kalau Kiki Widiasari saya lupa. Dia kenapa itu bunuh diri? Karena dia kecewa dengan saya, dengan Angling Dharma. Karena Angling Dharma bisa berbicara dengan cecak. Waktu itu kan Angling Dharma dengan ini yang diperankan Kiki Widiasari lagi di kamar, kita lagi mau berhubungan ya. Terus ada binatang, nggak jadi. Angling Dharma ketawa karena cecak berdua itu ternyata itu berpasangan laki perempuan. Ya. Dia ngomongin kita, jadi Angling Dharma ketawa, terus dikiranya Angling Dharma gila oleh ini permaisurinya, terus marah gitu. Tapi sebenarnya itu ya oke, harusnya ada suatu action sedikit sebenarnya ya, tapi tidak. Cuma waktu itu Mas Imam Tantowi ya langsung aja diberi langsung dialog, adegan diranjang, terus terucap, akhirnya dialog serius. Tadinya bermesraan di tempat tidur, akhirnya kita duduk serius karena dia ingin mengetahui debat, terus akhirnya itu terjadi. Kalau enggak ini saya besok akan
pati obong bahasa Jawa. Jadi bunuh diri. Oh, cuman permasalahan itu ya? Permasalahan itu. Kita bunuh diri aja. Dua-duanya mau diajak, saya juga diajak bunuh diri. Ya udah deh kita mati berdua yuk gitu. Mau menjadi cinta abadi. Tapi Angling Dharma nggak mau mati. Karena Angling Dharma waktu mau loncat dihalangi sama kambing berpasangan juga. Gitu. Kambing itu, maka itu kambing-kambing dan itu juga titisan dewa karena Angling Dharma memang seorang titisan dewa. Dewa bener-bener dewanya dewa gitu ya. Nah, waktu si putrinya itu sudah, Kiki Widiasari sudah lompat dari api, melompat dari atas ke api, kambing itu ngomong, "Nggak jadi, jangan, nggak perlu, ngapain nurutin itu perempuan gitu. Biarkan aja putrimu, kamu jangan, tugasmu masih banyak, lebih penting untuk ini, untuk saudara-saudara ini, angkat untuk keadilan, membela keadilan." Itulah pesannya, luar biasa. Masih nonton Towi. Tapi setelah itu kan dari binatang. Si Dewi itu meninggal ya akhirnya. Terus muncullah Dewi Sekarwangi ya. Dewi Sekarwangi. Itu memang di skenario itu memang ada lagi Dewi Sekarwangi itu ya? Ada, Dewi Sekarwangi muncul karena waktu itu saya sebelum ketemu Dewi Sekarwangi, saya tempur dengan Batik Madrim ya kalau salah. Bukan tempur dengan, saya tempur dengan ini Serigala. Oh, Serigala. Karena setelah meninggalnya Kiki Widiasari, saya berkelana. Saya berkelana sudah. Serigalanya itu segawon lanang bukan? Ya, segawon lanang dan tiga putri serigala. Iya, putri serigala. Iyalah Monica Ormadi, Uwi, dan siapa tuh satunya ya, Mbak. Ya, oke. Saya bermain, saya acting, saya syuting dengan dia, oke, adegan fight, dan saya dikutuk sama 3 serigala tersebut. Saya kalah karena memang waktu itu Angling Dharma lagi galau. Ditinggal istrinya lagi galau, kalah. Dikutuk jadi burung. Dikutuk jadi burung, terus katanya si serigala, "Kamu kalau mau jadi manusia harus ketemu dengan seorang putri." Waduh, susah ya. Gitu pokoknya gitu ada dialog. Terus akhirnya lepas. Bleng, ya udah lepas. Terus akhirnya ketemu, masuk di istana. Yaitu istana tuh ada seorang putri. Jil. Istananya Malwapati. Oh, bukan, Bojonegara. Jadi Bojonegoro, Jawa Timur, betul, ya. Karena yang itu di istana tersendiri, gitu. Jadi bukan Malwapati. Malwapati lain. Malwapati itu kalau nggak salah di Kediri kalau nggak salah. Ya itu di Bojonegoro. Nah, oke, saya masuk di situ dan saya dikejar. Oke, dikejar waktu itu kok ada Batik Madrim, saya juga nggak ngerti itu gimana itu. Oke, waktu itu dikejar, oke, terus akhirnya sampai ketemu di tempat istananya si Dewi Sekarwangi. Terus akhirnya saya dicabut ininya, seorang burung, ya. Seorang burung itu tadi mancep kan, delep di istana, terus saya ngomong, kaget Dewi Sekarwangi, "Kamu bisa ngomong gini-gini." Ya putri, saya akan siap meladeni untuk putri gitu. Dan dia nggak tahu kalau, dia nggak tahu kalau ini Angling Dharma. Memang padahal dia tahu, udah tahu ya. Bapaknya apalagi, sang raja itu udah tahu. Oke, dicabut sama putri, yaitu itu Dewi Sekarwangi dicabut, keluar wujud. Bilang saya Angling Dharma gitu. Oke, jadi begitu ya. Nah, Mas Anto sendiri waktu itu lihat Jill tuh gimana? Soalnya Jill tuh kan cerita kemarin, "Iya, gua waktu ketemu Mas Anto gitu kan. Gua itu masih kecil, gua nggak bisa acting apa sih." Istri lagi gitu. Jadi istri Angling Dharma gitu kan. Tapi bagus untuk Jill ya. Saya sangat ini banget dengan Jill dari pertumbuhan awal ketemu emosi aktingnya. Saya dengan beliau sangat ini ya, walaupun masih muda. Waktu itu kan masih SMP loh, kelas 3. Saya ketemu dia masih di SMP, iya. Sedangkan saya sudah umur 30. Lucu banget. Jadi ya udah, ini PR saya gitu. Mas Imam Tontowi juga menyampaikan, "Ini PR kamu. Ini harus kamu." Jill, oke, memang cantik. Oke. Dan sampai dia dari tahun berapa itu ya ketemu Jill sampai sudah lepas lulus SMA. Iya. Perjalanan waktu SMA kelihatan startnya juga, wow, konfliknya Angling Dharma luar biasa. Nah, itu saya salut dengan Jill dan sangat intens dan sabar. Memang penyabar sekali Dewi Sekarwangi itu. Udah masuk menjiwai. Saya rasa semua masuk loh di film itu. Masuk. Jadi jangan main-main dengan demikian. Iya, benar. Ini adalah amanah. Ini cerita budaya yang benar-benar tidak tahu. Saya masuk rasanya. Seperti Batik Madrim juga masuk ke Candy, dan Angling Kusuma juga masuk, semua masuk deh. Tokoh-tokoh semua tuh pada masuk, Sengkang Baplang dan lain sebagainya, sudah Wirat. Saya rasa, wah ini udah masuk ini. Dan memang ada tokohnya. Dan itu tidak sembarang kalau disebut
ya pasti mereka kontaminasi, dan itu saya nggak ahli lah itu. Saya nggak berani. Oke Mas Santo, aduh kita udah rasa nih udah lama, udah banyak banget ngobrol, udah berbincang-bincang karena memang Mas Santo ini adalah salah satu tamu spesial, jadi mohon maaf kalau anda panjang ya Mas Santo ya. Mas, aku mau nanya dong, sebenarnya Mas Santo itu sekarang tinggal di mana? Oke, tadinya saya memang terakhir kan di Surabaya ya, terus habis itu saya ada berkembang bisnisnya juga ke Jakarta lagi, jadi saya sempat mondar-mandir Jakarta Surabaya, Jakarta Surabaya lagi, terus ya akhirnya sekarang saya sudah menetap di Jakarta. Oh, berarti iya, Mas Santo sudah di Jakarta. menetap di Jakarta. Mas Santo, makasih banyak Mas Santo. Oke, terima kasih. Makasih banyak. Sehat selalu waktunya. semua, ya. Oke, sobat semuanya, kalau kalian suka dengan konten ini, silahkan komen yang banyak dan di subscribe. Sampai ketemu di vlog selanjutnya.